ciri dari tenaga penjual yang top performer, mereka rata-rata menghabiskan waktu hanya 20% saja untuk berbicara ketika ketemu dengan pembeli. 80% dari waktu mereka adalah untuk mendengarkan pembeli. Kenapa hal itu menjadi penting? Karena pastinya tenaga penjual harus bisa memahami pembeli. Kita harus mengetahui isi kepala dari pembeli, apa yang tertarik bagi dia, kemudian apa yang menjadi masalah dia, kalau dia mencari solusi-solusi seperti apa yang dibutuhkan. Oleh karena itu, yang pertama, kita harus bisa mendengarkan untuk memahami. Dan kemudian yang kedua, kenapa sih mendengar itu penting? Mendengar itu penting untuk membangun hubungan. Bapak Ibu, mungkin kita sudah tahu ya bahwa orang itu biasanya membeli dari penjual yang mereka senengin. Mungkin Bapak Ibu juga sering mengalami, saya lebih suka membeli dari dia deh, karena orangnya nyenengin. Nah, nyenengin itu kenapa sih orang bisa menjadi seseorang yang disenengin, di likable ya kalau misalnya bahasa Inggrisnya. Salah satu kuncinya adalah apabila kita akan merasa nyaman, kita akan merasa senang dengan orang, kalau orang tersebut mendengarkan kita. Benar nggak ya Bapak Ibu ya? Oleh karena itu sangat penting, kalau misalnya di awal pertemuan dengan calon pembeli, kita melemparkan pertanyaan untuk membuat percakapan, dan sepanjang percakapan kita membiarkan dan memberikan waktu untuk calon pembeli kita berbicara. Karena pada saat dia berbicara, semakin lama dia akan semakin merasa percaya diri dalam pembicaraan. Karena dia percaya diri, dia akan merasa nyaman, dan ketika dia sudah merasa nyaman dengan kita sebagai tenaga penjual, maka dia akan semakin terbuka dan semakin tertarik terhadap kita sebagai tenaga penjual. Dan hal yang ketiga, kenapa mendengarkan itu penting? Karena itu akan meningkatkan kesempatan kita untuk closing. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau kita sudah memahami pembicara kita, which is tenaga pembeli, which is adalah pembeli kita, maka kemudian kita sudah membina hubungan yang positif dengan calon pembeli kita, maka itu akan meningkatkan kesempatan untuk closing. Pasti Bapak Ibu senang dong kalau misalnya closing kesempatannya semakin lebih besar. Nah, oleh karena itu, hari ini saya hendak membagikan sedikit mengenai gimana sih cara mendengar yang baik. Mendengar kan gampang dong ya udah dengerin bunyi, ya benar, dengerin secara pasif gampang, tapi kalau dengarkan secara aktif, which is itu memahami, itu perlu dipelajari dan perlu dilatih. Karena mungkin kita udah tahu, tapi sering banget lupa mempraktekannya. Benar? Siapa yang di sini suka lupa mendengarkan? Ya, saya juga sering menjadi pendengar yang kadang-kadang pasif ya. Nah, yang pertama supaya kita bisa menjadi pendengar yang baik adalah kita harus memiliki mindset bahwa fokus pembicaraan itu adalah bukan di kita sebagai tenaga penjual. Fokus pembicaraan adalah di calon pembeli kita ya. Oleh karena itu supaya bisa fokus, apa yang harus kita lakukan? Kita harus hadir sepenuhnya. Bukan badan saja, tapi mind kita ya, pikiran kita. Oleh karena itu kita harus meminimalisir gangguan-gangguan. Gangguan apa sih yang paling utama, paling sering ngeganggu pada saat ngomong? Handphone, ya Bapak Ibu. Oleh karena itu, pada saat ketemu sama calon pembeli yang sedang ngomong, kita matiin handphone, dan handphonenya jangan langsung ditaruh aja tengkurap ke atas, karena setiap ada notifikasi itu akan mendistract. Kita akan otomatis ngecek itu apa ya. Oleh karena itu handphonenya dimatiin, terus kemudian ditungkepin ke bawah atau mungkin disimpan di dalam tas. Nah, hal tersebut akan membuat lawan bicara kita akan feel appreciate karena menunjukkan bahwa saya siap untuk mendengarkan Bapak atau Ibu secara baik ya. Nah, kemudian distraction yang kedua, gangguan yang kedua yang paling sering itu apa? Itu adalah pikiran. Kita suka sambil ngomong ya, mikirin oke, target gue kurang berapa ya, oke ini pembeli kurang, kemarin belum gue follow up, anak-anak dijemput jam berapa ya. Nah, oleh karena itu sebelum kita berbicara dengan calon pembeli, ada kalanya juga tipsnya itu adalah tulis semuanya yang harus kita ingat sebelum memulai pembicaraan. Misalnya taruh di notes dulu ya, taruh di notes handphone, jemput anak jam 9, terus jangan lupa follow up pembeli ini, jangan lupa untuk telepon bos mengenai target dan segala macam. Sehingga pada saat udah memulai pembicaraan, maka pikiran kita bisa full fokus ke calon pembeli kita. Nah, kemudian yang kedua, untuk mendengarkan yang baik, kita harus bisa tahu bahwa dengar itu untuk pahami, bukan untuk respon. Tapi sering banget ini juga salah dipraktekkan. Karena seringan ya kalau misalnya kita sebagai pendengar atau mungkin kita sebagai penjual,
Kita dengerin calon pembeli kita, tapi yang di kepala kita adalah, oke, giliran gue ngomong kapan nih? Kita mau kayak nunggu ya, nunggu, oke, gue ngomong, oke, ini gue ngomong apa? Terus kemudian di pikiran kita, oke, gue akan menawarkan dia rumah 1, 2, dan 3, ya sesuai dengan ini. Dan sehingga pikiran kita itu nggak fokus terhadap pesan yang dia sampaikan, nggak fokus terhadap masalahnya dia di mana, dia tertariknya di mana, karena kita fokus terhadap respon. Oleh karena itu, poin kedua yang perlu kita latih adalah selalu dengarkan untuk pahami, bukan untuk respon. Hal yang ketiga adalah pada saat kita sudah mendengarkan dan active listening itu, kita harus melakukan konfirmasi dan klarifikasi. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita itu satu sama lain memiliki persepsi dan juga memiliki pengetahuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu lumrah banget kalau misalnya pesan yang disampaikan kita salah artikan, itu adalah sesuatu yang lumrah. Oleh karena itu, kita harus konfirmasi dan klarifikasi kembali. Untuk apa? Untuk mengoreksi pesan yang ditangkap. Caranya apa? Caranya adalah secara singkat kita mengulangi kembali poin yang disampaikan oleh calon pembeli kita. Misalnya ya, dia bilang, kita summary ya misalnya, oke Bapak, berarti Bapak butuh 3 kamar ya untuk 2 anak Bapak sama Bapak sendiri. Terus dia bisa bilang, oh enggak, kan tadi saya bilang, tua saya nanti mau tinggal dengan saya. Oh berarti butuh 4 kamar. Jadi kita punya kesempatan untuk mengkoreksi pesan. Nah demikian juga pada saat kita konfirmasi dan klarifikasi, kita bisa menambah hal-hal yang mungkin tadinya belum diinformasikan menjadi terinformasi. Nah, kemudian yang kedua, kenapa penting banget untuk konfirmasi dan klarifikasi adalah untuk meyakinkan bahwa pembicara itu benar-benar kita perhatikan dan oleh karena itu kita bisa mengulangi kembali. Pada saat kita memperhatikan percakapannya, maka itu akan membangun hubungan yang lebih baik lagi dengan pembicara atau dalam hal ini calon pembelinya kita. Dan yang ketiga, kalau udah konfirmasi berarti pesannya udah benar dong, maka itu akan memberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan respon yang tepat setelahnya. Nah, hal yang keempat, ternyata mendengarkan itu nggak hanya dengerin verbal aja, tapi kita harus memperhatikan non-verbal. Non-verbal itu bisa apa aja? Body language, termasuk raut wajah, kemudian gerak-gerik, dan yang kedua adalah intonasi suara. Ya, supaya apa? Supaya kita juga bisa merasakan emosi dari lawan bicara kita. Misalnya tone-nya lagi tinggi, oh berarti mungkin dia lagi marah, atau mungkin lawannya itu adalah excited, dia lagi excited, lagi bersemangat. Atau mungkin kalau misalnya tone-nya lagi down gitu, oh oke, dia lagi sedih, lagi kurang bersemangat. Sehingga itu akan mempengaruhi cara kita merespon terhadap pembicaraan tersebut. Nah, kemudian body language, kita juga harus perhatikan body language. Salah satunya ya, yang paling sering adalah kalau misalnya kita ketemu calon pembeli, misalnya dia lagi melipat tangan, terus kemudian dia jaga jarak dengan kita, itu menandakan bahwa lawan bicara kita masih belum terlalu nyaman dan belum terbuka terhadap kita. Sehingga kita perlu meluangkan waktu supaya bisa lebih nyaman dan bisa lebih terbuka pembicaraannya. Nah, gimana caranya mengetahui bahwa lawan bicara kita udah nyaman sama kita? Ya, udah mulai terbuka. Sebenarnya banyak tanda-tandanya. Salah satunya yang saya sering perhatikan adalah mirroring. Mirroring itu adalah pada saat lawan bicara kita sudah mulai mengikuti gerak-gerik kita. Misalnya kita lagi ngobrol, terus habis itu kita pegang hidung, dia juga pegang hidung. Terus kemudian kita mulai nyandar, dia juga ikutan nyandar. Nah, mirroring itu merupakan salah satu tanda bahwa lawan bicara kita sudah nyaman dengan percakapan. Ya. Nah, kemudian yang kelima, jangan lupa dalam mendengarkan kita harus memberikan respon dengan empati. Misalnya seperti apa? Yang pertama, tunjukkan bahwa kita tertarik. Tunjukkan tertarik itu bisa dengan ungkapan-ungkapan singkat. Misalnya, oh, oh ya? Nah, hal itu menunjukkan bahwa kita mengikuti percakapan. Jangan makanya pada saat orang ngobrol cuma begini doang, bengong ya. Itu orang juga ragu nih, orang dengerin nggak ya gitu. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menunjukkan bahwa kita tertarik. Salah satu yang penting juga pada saat untuk menunjukkan ketertarikan adalah terutama pada saat ketemu sama orang yang penting yang menyampaikan pesan penting. Misalnya kalau saya sering melakukan hal itu ketika berbicara dengan bos saya, maka saya akan minta izin ke bos saya. Pak, mohon maaf, ini penting soalnya saya catat ya Pak ya. Karena hal itu menunjukkan bahwa
orang yang kita temui itu adalah orang penting, sehingga dia akan merasa self-esteem-nya lebih tinggi dan dia akan merasa feel appreciate, ya Bapak Ibu. Dan kemudian respon setelah percakapan yang kedua adalah memberikan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu adalah pertanyaan yang bukan jawabannya ya atau tidak, tapi yang lebih elaborate. Misalnya menanyakan mengapa dan juga bagaimana. Misalnya pada saat seorang calon pembeli memberitahukan mengenai pengalaman buruknya dia, terus kemudian kita bilang, wah gimana Pak, kok bisa batal kontraknya waktu itu? Nah, hal itu menunjukkan bahwa kita memberikan empati dan juga memberikan perhatian terhadap percakapan dan kita enjoy, kita menikmati percakapan tersebut. Dan kemudian pastinya kalau setiap pertanyaan terbuka akan memberikan informasi tambahan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga adalah berikanlah respon yang tepat setiap akhir kita mendengarkan. Respon yang tepat bagaimana? Misalnya mengucapkan terima kasih. Terima kasih ya Pak untuk sharing dan informasi yang diberikan, berguna banget buat saya ya. Dan kemudian respon yang tepat itu juga salah satunya adalah bahwa nggak usah buru-buru untuk merespon pembicaraan. Karena kalau buru-buru pun langsung cepet begitu selesai ngomong langsung sep gitu. Mungkin tandanya apakah kita mungkin jawabannya, mungkin kalau misalnya udah tahu nggak apa-apa, tapi kadang kalau misalnya terlalu fokus untuk cepat respon, kita suka jawabnya ngasal. Oleh karena itu, tidak apa-apa untuk setelah pembicaraan kita respon dengan pause sebentar, dengan berhenti sebentar, berpikir, dan kemudian kita diberikan kesempatan untuk memberikan respon yang tepat. Sehingga orang yang mendengarkan juga melihat bahwa, oh dia benar-benar memikirkan respon yang terbaik untuk pembicaraan saya. Nah, sharing saya hari ini akan saya tutup dengan 3 hal yang jangan dilakukan pada saat active listening. Yang pertama, sering sekali ya mungkin kita gini ya, orang datang nih antusias lagi ceritain sesuatu yang news banget nih. Wow, tahu nggak? Dia lagi begini loh gitu. Terus kemudian kita bilang, ya udah tahu sih. Nah, itu jangan dilakukan karena orang yang tadinya antusias terhadap pembicaraan, begitu bilang, udah tahu, nah itu akan menurunkan antusiasme dia ketika berbicara. Oleh karena itu, dalam beberapa hal, kita simpanlah sendiri bahwa kita udah tahu dan kemudian secara sabar membiarkan dia melanjutkan pembicaraan. Dan kemudian yang jangan dilakukan adalah potong pembicaraan, karena potong pembicaraan itu kurang sopan. Namun memang ada rasionalnya sih kenapa kita suka potong pembicaraan. Saya juga sendiri ngaku nih, masih suka potong pembicaraan. Karena memang kemampuan dan kecepatan kita berbicara dengan kemampuan kita menangkap pesan dengan mendengarkan, itu lebih cepat mendengarkan daripada pembicaraan. Sehingga sering sekali orang lagi ngomong, kita sebelum dia berakhir kita udah tahu maksudnya apa dan kita tergoda untuk langsung memotong pembicaraan dan merespon. Nah, usahakan untuk kita bersabar dan tidak memotong pembicaraan supaya memang lebih proper dan lebih sopan. Dan kemudian yang terakhir adalah yang jangan dilakukan ketika kita mengkoreksi atau berargumentasi kepada lawan bicara kita. Apabila kita ingin mengkoreksi, jangan gunakan statement yang negatif. Misalnya kita bilang, benar sih Pak, tapi, nah itu orang yang nangkap akan lebih negatif kesannya. Oleh karena itu, kita pilih statement yang positif, which is itu adalah benar Pak, dan saya ingin menambahkan, dan kemudian kita bisa menyampaikan informasi yang walaupun mengkoreksi, tapi akan lebih diterima dengan positif oleh lawan bicara kita. Ya, demikian dari saya secara singkat ya, namun saya berharap segala hal yang saya sharekan bermanfaat.